Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berdoa dan berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan hikmat-Mu, kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, berikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 46. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 46 ayat 13-15. Tertulis demikian. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana rasanya menjalani rutinitas yang sama setiap hari? Berbagai survei menunjukkan bahwa setiap orang punya kecenderungan mengalami kebosanan saat menjalani hal yang sama setiap harinya. Apalagi bila ditambah kewajiban lain, di mana harus ada sebuah pengorbanan secara materi setiap harinya. Bayangkanlah saudara, kalau setiap hari kita harus mempersembahkan seekor domba sebagai korban bakaran pagi. Ini adalah suatu tugas atau kewajiban yang akan terasa sulit untuk kita lakukan. Pertama, karena mengingat bahwa harus selalu tersedia domba. Kemudian kewajiban ini menjadi rutinitas kita, yang mungkin terkadang bisa terganggu dengan berbagai hal atau keperluan lain dan menimbulkan kebosanan. Di dalam ayat ini saudara tertulis bahwa tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ada 2 hal yang kita perhatikan dari hal ini saudara, yaitu persembahan yang diberikan adalah persembahan pilihan yang berkualitas terbaik. Siapa yang harus melakukan kewajiban ini? Ialah seorang raja Israel, dan itu harus dia lakukan setiap hari. Betapa luar biasa tuntutan dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh seorang raja, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Selain korban bakaran itu, ia juga harus mempersembahkan korban sajian setiap pagi. Jadi ada domba, korban sajian dan minyak yang menjadi korban bakaran tetap setiap hari. Kalau kita membaca di ayat-ayat yang lain, selain korban pagi ada juga disebut tentang korban petang. Setiap hari ada 2 korban yang dipersembahkan, yaitu korban pagi dan korban petang. Apa makna dari hal ini untuk kita saudara? Pada saat ini kita tidak lagi melakukan korban bakaran seperti di perjanjian lama. Tuhan Yesus telah menjadi penggenapan dari seluruh korban-korban yang dituntut dari kehidupan manusia. Dialah gambaran sejati dari semua korban binatang yang dipersembahkan, dan Tuhanlah yang menjadi korban sempurna yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Sekarang bagian kita adalah agar kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan setiap hari. Bukan hanya di hari tertentu saja, tapi setiap hari. Dalam ayat-ayat ini saudara, kita membaca bahwa setiap pagi persembahan kepada Tuhan itu harus ada. Jadi ini berbicara bahwa kita tidak bisa memilih hari ini
kita persembahkan korban, kemudian besok tidak. Kita tidak bisa memilih bahwa hari ini kita hidup bagi Tuhan, lalu besok kita tidak hidup bagi Tuhan. Hari ini kita hidup kudus, besok hidup penuh dosa. Tidak demikian, saudara. Setiap hari Tuhan merindukan agar kita mempersembahkan hidup kita ini menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari hendaknya kehidupan kita ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, di mana kita melakukan apa yang dikehendaki firman Tuhan atas kita. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dituliskan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita ingat untuk selalu menjadikan kehidupan kita ini sebagai korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kerinduan Tuhan bagi kita, saudara. Biarlah setiap hari kita selalu ingat akan Tuhan dan hidup baginya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik bagi kami, yang selalu peduli, yang melimpahkan kasih kepada kami semua. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang telah Tuhan lakukan bagi setiap kami. Oleh karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan, kami dibebaskan dari dosa dan hukuman yang kekal, dan Tuhan memberikan kepada kami keselamatan, kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan kami mau Tuhan melakukannya setiap hari, bukan hanya hari-hari tertentu saja, tapi setiap hari kami mau mengingat akan Engkau dan mempersembahkan hidup kami ini untuk melakukan kehendak Tuhan atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kuduskan kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu dan oleh kuasa firman-Mu. Saat ini kami juga mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan dalam penderitaan, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa mujizat-Mu, kesembuhan terjadi atas setiap kami saat ini. Kami bawa setiap permohonan doa kepada-Mu Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menjamah dan menolong setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.